Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sigmaku. Bersama saya Isa Ridwan Sabodo, kelas 8F, dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Bapak Yusron Supomo, SPD Vis, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Tlokomulyo, yang kita akan membahas tentang puasa dan kontrol diri di era media sosial, memaknai Ramadan dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi di podcast kali ini. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih Pak, gimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, masih sanggup melaksanakan puasa di hari yang kesekian. Dan harapan saya juga untuk anak-anak itu semuanya masih kuat melaksanakan puasa agar tujuan puasa kita tercapai. Alhamdulillah. Sepertinya di siswa-siswa sini juga semuanya masih Alhamdulillah Pak, masih Alhamdulillah. berpuasa. Gimana Pak kesan Bapak sebagai bintang tamu di podcast Sigmaku ini Pak? Luar biasa sekali. Ini berarti podcast Sigmagu ini menjadi ajang kreativitas bagi anak-anak, dan untuk selanjutnya tolong dikembangkan yang lebih baik mungkin dengan ide-ide cemerlang sehingga kita bisa mempromosikan sekolah kita ini kepada masyarakat luas secara lebih baik dan lebih membanggakan. Gus, pastinya akan berkembang terus ya Pak. Langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Pak, dalam pandangan hukum Islam, apa sebenarnya hakikat dan tujuan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan? Ya. Diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan utama puasa adalah ke arah ketakwaan. Jadi agar manusia yang beriman sebelumnya itu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Mengapa bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan pendidikan atau bulan pembentukan karakter? Ya, begini. Ramadan ini adalah sebagai sarana yang pertama kontrol sosial dan yang kedua kontrol diri, sehingga dikatakan sebagai bulan pendidikan. Kontrol sosial artinya apa? Di dalam kegiatan Ramadan ini kita berusaha untuk menjaga ucapan-ucapan kita, perbuatan kita, dan lain-lain kepada manusia atau rekan-rekan di sekitar kita. Khususnya untuk anak-anak SMP, mestinya kepada teman-teman sebaya. Kemudian juga menjaga kontrol diri kita, bagaimana kita harus menahan nafsu, mengendalikan emosi, dan lain-lain, sehingga apa yang kita perbuat itu sesuai dengan tuntunan Allah, tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kontrol diri ya Pak. Dan apa tadi Pak? Kontrol sosial. Jadi ada kontrol diri dan kontrol sosial yang paling penting di situ. Ya. Bagaimana puasa melatih kontrol diri Pak, terutama bagi remaja seusia siswa SMP? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Anak SMP ini adalah anak yang dalam usia puber memiliki emosi yang kadang-kadang tidak terkendali. Sehingga dikatakan puasa itu satu, menahan nafsu untuk bagaimana melampiaskan rasa lapar, haus. Menahan itu termasuk mengontrol. Kemudian yang kedua juga menahan emosi. Ada hadis yang mengatakan kalau kita diajak untuk berkelahi, maka kita jawab inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sehingga ketika puasa ini kita harus menahan emosi, baik itu menghadapi apapun yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Misalnya ucapan dari teman kita yang tidak menyenangkan, perbuatan dari orang lain yang juga tidak menyenangkan, di jalan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu kita kontrol emosi untuk tidak reaktif memberikan baik itu secara ucapan maupun perbuatan. Berarti tidak boleh ya Pak membalas kejahatan itu ya Pak. Misal kalau teman kita berbicara buruk tentang kita, kita jawab tadi gimana Pak jawabnya? Ini soimun, jadi Ini soimun. saya sedang berpuasa. Ya. Tidak boleh berarti ya Pak membalas sama-sama jahat gitu Pak. Diusahakan bersabar. Nah. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, di era sekarang siswa sangat dekat dengan media sosial. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial, khususnya saat Ramadan? Sebenarnya secara hukum Islam itu tidak langsung mengatur kepada penggunaan media sosial, akan tetapi membatasi dan mengarahkan ke arah yang baik.
Artinya apa? Media sosial itu sebenarnya banyak menyimpan hal-hal yang baik juga. Kita bisa membuka di sana misalnya tentang pendidikan, tentang keagamaan, tentang apapun di sana ada. Hanya puasa ini yang tadi saya sampaikan agar kontrol emosi kita, agar kita mengarahkan apa-apa yang kita buka itu kepada hal-hal yang positif. Misalnya di dalam media sosial kita mau buka Quran digital ada, buka hadis digital ada, buka pengajian juga ada. Nah, kemudian buka ilmu pengetahuan yang berguna juga banyak. Sehingga inilah ketika kita mengontrol mata kita, telinga kita sampai ke hati kita untuk memilih hal-hal yang positif yang otomatis tidak menyebabkan berkurangnya atau menurunnya ibadah puasa kita sehingga kualitas puasa kita menjadi baik. Intinya di situ. Iya. Kita harus menahan semuanya ya Pak, berarti Iya, agar betul. selalu berpikir positif ya. Selanjutnya ya Pak, apakah media sosial itu bisa mengurangi pahala puasa Pak? Secara umum bisa, karena di dalam media sosial ini ada beberapa hal yang kadang terkesan negatif, termasuk memancing ke arah hal-hal yang sifatnya juga kurang baik. Bukan berarti secara nafsu, misalnya untuk anak-anak SMP ini kan baru puber-pubernya, mungkin bisa mata kita melihat tampilan-tampilan yang tidak senonoh, atau mungkin melihat tampilan makanan-makanan yang membuat kita terangsang untuk membatalkan puasa. Ini berbahaya juga. Tetapi sekali lagi, apa-apa yang ada di sana itu memang harus kita saring, kita filter, sehingga yang masuk ke dalam hati kita itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kualitas kita meningkat. Misalnya tadi mencari hal-hal yang positif itu, tidak mudah untuk tergoda, apalagi pancingan-pancingan yang ada di dalam media sosial itu memang sangat menggoda, dan orang itu lebih mudah tergoda dengan hal yang buruk daripada dengan hal yang baik, apalagi anak-anak usia SMP. Kita harus memfilter ya Pak, supaya media sosial itu nggak mengurangi ya pahala. Betul ya. Ramadan sebagai momentum perbaikan digital, gimana Pak? Artinya perbaikan digital ini apa sehari-hari yang telah anak-anak SMP itu lakukan. Misalnya kalau biasanya di siang hari ini melakukan perbuatan dengan HP ini ngegame, atau kemudian membuka situs-situs yang tidak pantas, ini dengan pengendalian diri kita di masa Ramadan, maka HP kita khususnya secara digital maupun komputer, mungkin kita di sekolahan, itu bisa kita gunakan untuk mencari ilmu, kemudian menambah wawasan dan lain-lain dengan kontrol diri. Tapi intinya kembali ke awal tadi, apabila kontrol diri kita itu bagus, maka pemanfaatan teknologi digital juga akan positif. Tetapi jika kontrol diri kita kurang bagus, mudah diprovokasi oleh setan, katanya begitu, maka itu nanti jadinya juga pemanfaatan digital kita jadi agak berkualitas rendah. Intinya itu, dari kontrol diri bisa menyebabkan pemanfaatan digital pada siswa khususnya itu akan menjadi positif dan menambah wawasan serta meningkatkan kualitas puasa kita. Pertanyaannya itu sudah selesai Pak. Kalau pesan seputar bulan Ramadan ada nggak Pak untuk siswa-siswa SMP? Banyak ya, sebenarnya yang harus dipesankan pada anak-anak itu sangat banyak. Yang pertama, yakinlah bahwa Ramadan itu akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Itu pesan pertama. Karena derajat yang paling penting dicapai dalam puasa Ramadan adalah muttaqin, iman dan takwa. Pesan yang kedua, janganlah dijadikan akhir Ramadan ini sebagai ajang untuk menurunkan kualitas puasa. Yang sebelumnya mungkin bisa menahan dengan baik, tapi di akhir Ramadan malah yang dicari baju baru, celana baru, hal-hal yang baru. Itu kan termasuk menurunkan kualitas ibadah puasa. Yang ketiga juga batasi pergaulan ke arah yang baik, apalagi di 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir, ini ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Sehingga manfaatkan itu untuk iktikaf, membaca Quran, sholat tarawih, dan hal-hal lain yang mungkin menambah kualitas di ibadah kita di bulan Ramadan ini. Banyak sekali, apalagi bagi anak-anak perempuan dan laki-laki yang usia SMP, ini terutama jangan sampai digitalisasi atau pemanfaatan media sosial ini menjadi ajang yang tidak
pantas, jangan sampai terjadi. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga iman kita selama di bulan Ramadan. Berarti tidak hanya fokus kepada ini ya Pak, beli baju ataupun yang lain, tapi fokus pada ibadah ya Pak. Iya, betul. Tapi ibadah juga boleh, pakai baju itu baju bagus boleh, celana bagus boleh. Karena ketika Idul Fitri kita harus syiar. Kita harus syiar untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Sehingga boleh saja, tetapi itu bukan dijadikan tujuan utama untuk mengakhiri bulan Ramadan nanti untuk mencapai hari raya Idul Fitri. Dibatasi ya Pak, lebih tepatnya. Dibatasi. Pesan yang sangat bagus ya dari Pak Yusron untuk kalian semua teman-teman. Jadi saya akhiri saja untuk podcast kali ini bersama Pak Yusron tentang puasa dan kontrol diri di era media sosial, memaknai Ramadan dalam perspektif Islam.